Nelson Mandela mengatakan, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Pro, saya Fitri Anggraini selaku pembicara pertama, dan rekan saya selaku pembicara kedua, Aprilia Hudi Nandara. Kemudian rekan saya Risna Winarni selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta pemerhati video debat LDBI Trunojoyo Competition. Pada kesempatan kali ini, kami berdiri pada posisi yang setuju terhadap mosi perdebatan terkait pendirian sekolah rakyat merupakan solusi yang layak untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. Latar belakang adanya mosi perdebatan kali ini bahwasanya pendidikan adalah hak dasar manusia yang menjadi sarana utama untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan berpikir. Pendidikan bukan sekedar proses transfer pengetahuan, melainkan juga proses pemanusiaan manusia. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis negara menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial sebagai prinsip utama kehidupan berbangsa. Artinya, negara memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial dan geografisnya berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak dan bermutu. Filosofi keadilan distributif mengajarkan bahwa keadilan bukan berarti memberi sama rata, melainkan memberikan lebih kepada mereka untuk mencapai posisi yang setara. Dewan Juri yang adil dan bijaksana dengan mendirikan sekolah rakyat, negara secara aktif hadir memenuhi amanat keadilan ini. Sekolah rakyat bukan hanya lembaga pendidikan alternatif, tetapi perwujudan dari cita-cita luhur bangsa untuk mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat tanpa terkecuali. Dalam kerangka ini, pendirian sekolah rakyat bukan sekedar solusi teknis, tetapi merupakan jawaban filosofis atas ketimpangan yang selama ini menjadi luka dalam sistem pendidikan nasional kita. Dewan Juri yang terhormat, atas dasar inilah kami tetap setuju terhadap mosi perdebatan kali ini, dan penjelasan lebih lanjut akan dipertegas oleh pembicara kedua kami secara yuridis dan pembicara ketiga kami secara sosiologis. Muhammad Hatta mengatakan, pendidikan adalah bagian dari perjuangan membangun kemerdekaan yang sejati. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua akan menyampaikan argumentasi atas kesepakatan mosi kali ini, bahwasanya pendirian sekolah rakyat merupakan solusi yang layak untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. Secara yuridis, dasar konstitusional telah menetapkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat kedua menyatakan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Ini adalah mandat konstitusional yang bersifat imperatif, bukan sekadar anjuran. Dewan Juri yang terhormat, alasan kuat mengapa posisi ini patut didukung karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan harus diselenggarakan sebagai proses pemberdayaan dan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan di masyarakat. Namun pada praktiknya, data dari Kemendikbudristek tahun 2024 menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar untuk pendidikan tinggi nasional hanya sekitar 32%. Dengan Dewan Juri yang terhormat, Jajan Mushfa selaku dosen UIN Syarif Hidayatullah dan menilai bahwa sekolah rakyat bisa menjadi solusi strategis untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Namun, hal ini hanya akan efektif jika program dijalankan dengan profesional, termasuk guru dan fasilitas yang memadai, serta kesiapan menghadapi culture shock di tahap awal. Dewan Juri yang terhormat, solusi yang kami tawarkan adalah pemerintah pusat dan daerah perlu mengalokasikan anggaran afirmatif khusus untuk mendirikan dan menjalankan sekolah rakyat di daerah dengan angka partisipasi rendah. Sekolah ini harus dibebaskan dari segala biaya, difasilitasi dengan tenaga pendidik berkualitas melalui insentif, serta diberikan dukungan sarana prasarana yang setara dengan sekolah formal reguler. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, secara yuridis, pendirian sekolah rakyat bukan hanya diperbolehkan, tetapi harus diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka atas dasar inilah, kami tetap setuju terhadap mosi perdebatan kali ini. Tan Malaka mengatakan pendidikan adalah alat pembebasan rakyat tertindas. Dewan Juri yang terhormat, saya Risna Winarni selaku pembicara ketiga akan membangun kembali argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami. Secara sosiologis, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilitas sosial, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam membentuk kesetaraan dan integrasi sosial dalam masyarakat. Ketika akses pendidikan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, baik secara geografis maupun ekonomi, maka struktur sosial yang
terbentuk menjadi timpang dan tidak inklusif. Dewan Juri yang terhormat, data dari Kemendikbudristek tahun 2024 menunjukkan bahwa kesenjangan akses pendidikan masih sangat nyata. Anak-anak dari daerah tertinggal, terluar, dan terdepan masih mengalami keterbatasan bukan hanya pada infrastruktur sekolah, tetapi juga pada keberadaan guru yang kompeten, akses internet, dan kelayakan sarana belajar. Di Papua misalnya, Dewan Juri yang terhormat, APK pendidikan tinggi masih di bawah 20%, jauh sangat tertinggal dari wilayah seperti Jawa Tengah dan Yogyakarta yang mendekati 70%. Di sisi lain, survei PISA 2022 mengungkapkan bahwa capaian akademis siswa dari keluarga berpenghasilan rendah tertinggal sekitar 30 poin dibanding siswa dari keluarga berpenghasilan tinggi. Ini bukan hanya soal prestasi, tetapi menunjukkan bagaimana sistem pendidikan saat ini memproduksi ketimpangan sosial yang ada. Dewan Juri yang amat terpelajar, Imam Zanatul Khairi selaku Kepala Bidang Advokasi Guru PPG menyatakan bahwa sekolah rakyat bisa menjadi investasi sosial jangka panjang untuk membebaskan anak-anak dari kemiskinan struktural. Ia melihat potensinya dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan melalui kualitas pendidikan yang merata. Dewan Juri yang amat terpelajar, sekolah rakyat di Indonesia adalah langkah penting untuk menutup kesenjangan pendidikan. Contohnya The Chanting Foundation atau TCV di Pakistan. Mereka mendirikan ribuan sekolah di daerah miskin, melibatkan guru dari komunitas lokal, dan berhasil membuat 90% lulusannya melanjutkan sekolah. Model ini bukan hanya pendidikan, tetapi juga pemberdayaan sosial. Jika Pakistan berhasil dengan tantangan kemiskinan serupa, mampu sukses Indonesia pun seyoginya bisa. Apalagi konsep ini selaras dengan nilai gotong royong. Dewan Juri yang amat terpelajar, kesimpulannya, ketimpangan pendidikan di Indonesia bukanlah sekedar masalah teknis, tetapi persoalan struktural yang berakar pada ketidakmerataan sosial. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, secara sosiologis, pendidikan sekolah rakyat bukan hanya layak, melainkan sangat penting untuk menjawab kegagalan sistematik yang selama ini terjadi. Ia menjadi jawaban nyata terhadap kebutuhan masyarakat yang tidak tersentuh oleh arus utama pendidikan formal, serta menjadi jalan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara secara sosial. Dewan Juri yang amat terpelajar, maka atas dasar inilah kami tetap setuju terhadap mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Salam pendidikan.